Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok SD Negeri Jeta Sari 1 yang beranggotakan dimulai dari saya sendiri, saya Adila Taufa Nafis, lalu ada rekan saya yang pertama ada Ahmad Sanubari Pandu Sejati, lalu ada Bayu Aji Prasetyo, lalu ada Adi Wahyu Pratama, ada Putri Adila Sabrina, dan yang terakhir ada Afika Alivia. Di dalam video kali ini, kami ingin memaparkan refleksi hasil mengikuti mata kuliah literasi dasar, yang mana refleksi ini terdiri dari 2 poin. Yang pertama itu poin wawasan apa sih yang kami dapatkan setelah mengikuti mata kuliah literasi dasar. Poin yang kedua ini berkaitan dengan harapan berkontribusi apa yang akan kami lakukan jika nantinya kami terjun di dalam dunia pembelajaran nanti. Langsung saja tanpa lama-lama, dimulai dari saya sendiri untuk menjawab atau untuk memaparkan refleksi saya yang berkaitan dengan 2 poin tersebut. Untuk poin yang pertama, poin di mana wawasan apa yang saya dapatkan setelah mengikuti mata kuliah literasi dasar ini. Untuk wawasan yang pertama, setelah saya mengikuti mata kuliah literasi dasar ini, saya menjadi mengerti bahwasanya mata kuliah literasi dasar atau bahwasanya pembelajaran literasi itu sangat penting bagi peserta didik dalam mencapai sebuah capaian pembelajaran. Mengapa demikian? Karena literasi atau kemampuan membaca itu merupakan kunci penting bagi peserta didik untuk dapat memahami pembelajaran yang lebih lanjut. Untuk yang kedua, setelah berkuliah ini, setelah mempelajari mata kuliah literasi dasar ini, saya menjadi tahu bahwasanya di dalam sebuah kegiatan literasi itu tidak hanya memuat kegiatan membaca saja, akan tetapi juga terdapat kegiatan menulis, yang mana di dalam mata kuliah ini kegiatan membaca dan kegiatan menulis ini harus jadi satu kesatuan menjadi sebuah kegiatan literasi yang berimbang, yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga, dengan mengikuti mata kuliah ini, saya menjadi tahu bahwasanya terdapat banyak sekali strategi membaca dan strategi menulis yang dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran literasi dari peserta didik. Contohnya, ada strategi membaca bersama, strategi membaca terbimbing, dan strategi membaca pemahaman. Nah, untuk wawasan lain yang saya dapatkan, yaitu berkaitan dengan lingkungan yang kaya akan literasi. Bahwasanya penting sekali bagi guru untuk dapat menciptakan sebuah lingkungan yang kaya literasi untuk peserta didiknya. Mengapa demikian? Dengan peserta didik berada di kelas yang kaya akan literasi, secara tidak langsung akan meningkatkan kemampuan literasi peserta didik tersebut. Dan yang terakhir, dengan mempelajari mata kuliah literasi dasar ini, saya menjadi tahu akan 5T plus 1A, di mana 5T plus 1A digunakan guru untuk merancang sebuah program kegiatan literasi yang efektif. Seperti itu. Dan untuk poin yang kedua, refleksi yang kedua ini berkaitan dengan apa sih harapan saya atau kontribusi saya ke depan jika nantinya saya terjun ke dalam dunia pembelajaran. Kontribusi saya yaitu saya ingin menciptakan sebuah lingkungan kelas yang kaya akan literasi. Sesuai yang saya ungkapkan tadi, bahwa penting sekali seorang guru dapat menciptakan sebuah kelas yang kaya akan literasi untuk menunjang keterampilan pemahaman, untuk menunjang keterampilan literasi peserta didik. Karena secara tidak langsung, jika nantinya peserta didik mengamati tulisan, poster, secara tidak langsung itu peserta didik akan menumbuhkan kemampuan literasi yang dimilikinya. Selanjutnya untuk yang kedua itu, kontribusi saya ini, saya ingin menjadi seorang guru yang literat, di mana seorang guru yang literat ini dapat menciptakan sebuah kegiatan pembelajaran literasi yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Nah, seperti itu pemaparan refleksi dari hasil saya mengikuti perkuliahan literasi dasar ini selama 1 semester. Untuk yang selanjutnya,
kita boleh dengar untuk refleksi yang disampaikan oleh rekan saya dalam satu kelompok, dimulai dari Mas Ahmad Sanubari Pandus Jati, mungkin bisa menyampaikan hasil refleksinya. Baik, terima kasih Mbak Dila. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sanubari Barusjati. Di sini saya akan memaparkan hasil refleksi saya dari pembelajaran mata kuliah literasi dasar. Ada 2 poin. Yang pertama yaitu pengalaman atau wawasan yang dimiliki atau yang telah saya pelajari dari mengikuti mata kuliah literasi dasar. Setelah mempelajari mata kuliah literasi dasar, saya sebagai calon guru memahami cara memfasilitasi pembelajaran yang mendukung gerakan literasi. Saya belajar pentingnya membantu siswa mengembangkan keterampilan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak yang kuat agar sukses dalam berbagai aspek di kehidupan yang mendatang. Sebagai calon guru, saya percaya literasi memiliki pengaruh besar dalam kehidupan saya dan juga siswa yang saya ajar. Literasi bukan hanya kemampuan membaca dan menulis, tapi juga kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi dengan bijak. Dengan memiliki literasi yang kuat, saya dapat memberikan pembelajaran yang bermakna dan relevan, serta membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan di masa mendatang. Poin yang kedua yaitu harapan untuk berkontribusi di dunia pembudayaan literasi. Nah, saya sebagai calon guru, saya ingin berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan saya. Saya berharap bisa membangun budaya literasi yang kuat dan memberi kesempatan bagi setiap siswa untuk menjadi pembaca yang terampil dan berpengetahuan yang luas. Bagaimana cara saya untuk mewujudkan harapan saya tersebut, yaitu dengan beberapa poin. Yang pertama yaitu dengan membangun lingkungan pembelajaran yang menarik untuk meningkatkan minat membaca di kelas. Kemudian yang kedua yaitu dengan mengintegrasikan kegiatan membaca dan menulis yang bervariasi dan menarik ke dalam kurikulum. Yang ketiga yaitu melibatkan siswa dalam berdiskusi dan proyek kolaboratif untuk mendalami teks yang mereka baca. Kemudian yang keempat, mengadakan acara literasi seperti kelas literasi, pameran karya, atau perpustakaan keliling atau di perpustakaan kunjungan. Nah, untuk mempromosikan minat membaca di kalangan siswa dan di masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima yaitu menjadi contoh yang baik dengan menjadi pembaca yang rajin dan menunjukkan antusiasme saya terhadap literasi kepada siswa. Seperti itu pemaparan dari saya. Baik, terima kasih atas pemaparannya Mas Ahmad Sanubari Pandu Sejati. Untuk selanjutnya, pemaparan akan disampaikan oleh Mbak Putri Adela Sabrina. Baik, terima kasih Mbak Dilatul atas arahannya. Nah, hal yang saya pelajari pada mata kuliah literasi dasar ini adalah mengenai rancangan kegiatan literasi di materi 1A dengan baik, yang mana nanti dapat diterapkan di dalam kelas ataupun di sekolahan. Nah, selain itu, saya juga memahami mengenai bagaimana sih menciptakan lingkungan sekitar yang kaya akan budaya literasi. Contohnya dengan membuat program-program pembiasaan literasi di dalam kelas maupun di sekolahan. Nah, selain itu juga, saya juga memahami mengenai kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan literasi untuk peserta didik. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, sebagai seorang calon guru, apa sih yang ingin saya lakukan untuk kontribusi dalam budaya literasi di lingkungan kami? Hal yang pertama ingin saya lakukan yaitu menciptakan lingkungan kelas yang mendukung budaya literasi seperti membuat pojok baca, poster edukatif, poster literasi, mading kelas untuk memamerkan karya-karya siswa, dan juga pohon literasi, di mana pohon literasi itu untuk sebagai pencapaian literasi siswa yang dapat terlihat sebagai simbol keberhasilan mereka. Nah, selain itu juga selain mendesain ruang kelas yang literat, saya juga ingin menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik melalui berbagai kegiatan literasi yang menyenangkan seperti kegiatan pembiasaan, membaca bersama, mendiskusikan buku, menulis cerita, ataupun lomba-lomba terkait literasi. Dengan memberikan ruang yang nyaman dan kegiatan yang menarik, harapannya dapat membuat kecintaan siswa terhadap literasi sehingga mereka dapat belajar membaca dan menulis tidak hanya dapat
membaca dan menulis, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif untuk peserta didik. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Dilatul. Baik, terima kasih atas pemaparannya untuk Mbak Putri Adila Sabrina. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Bayu Aji Prasetyo. Kepada Mas Bayu Aji Prasetyo, waktu dan layar saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih atas waktunya, Saudari Adila. Nah, untuk yang pertama tadi adalah apa sih pengalaman atau wawasan yang sudah dicapai selama ini setelah mengikuti perkuliahan literasi dasar ya. Nah, di sini saya sebelumnya memang mengetahui literasi dasar sebatas, literasi itu hanya sebatas membaca, menulis seperti itu. Nah, ternyata setelah saya belajar tentang mata kuliah literasi dasar ini, saya merasa bahwa literasi merupakan aspek penting yang harus ada dalam kehidupan kita, karena literasi merupakan jalan menuju pengetahuan, pemahaman yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Literasi bukan hanya menjadi dasar pendidikan agar peserta didik mampu mengikuti pembelajaran, namun literasi juga mampu membantu seseorang dalam mengembangkan keterampilan dalam kehidupan sehari-harinya dan komunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian peran penting literasi dalam kehidupan kita, meningkatkan kesadaran kita, lingkungan dan yang baik, yang guna mendukung budaya literasi yang baik di sekolah itu, kita harus bersinergi antara peserta didik, guru, dan stakeholder maupun masyarakat yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Nah, saya menjadi tahu dan memahami bahwa literasi itu sangat penting untuk mengembangkan keterampilan saya untuk mengajar di kelas. Nah, pada saat PPL itu saya juga mengembangkan apa yang saya peroleh di perkuliahan dan saya aplikasikan ke dalam PPL dengan menciptakan sudut pojok baca atau sudut baca, kemudian kelas yang literat yang menggugah semangat siswa untuk membaca buku, kemudian untuk aktif mengekspresikan dirinya dengan bentuk tulisan, dengan bentuk gambar, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua adalah harapan atau kontribusi untuk dunia pembudayaan literasi. Di sini saya ingin mengembangkan bagaimana siswa itu mampu aktif dan semangat untuk mengekspresikan dirinya, untuk literasi akan kehidupan yang ada saat ini. Apalagi di era digital seperti ini, literasi sangatlah penting. Bagaimana kita memahami perkembangan dunia, kemudian hal-hal yang sedang hangat dibicarakan. Tanpa literasi itu mustahil untuk kita dapat capai seperti itu. Nah, di situ kita harus menciptakan lingkungan belajar yang mendukung literasi. Seperti tadi bahwa setiap kelas harus ada semacam pojok baca, kemudian ada mading, ada info apa terbaru yang bisa kita sampaikan, bisa kita tempelkan di situ. Kemudian bagaimana cita-cita kita nanti yang akan kita capai bisa kita tempelkan pada pohon cita-cita atau pohon harapan seperti itu. Kemudian saya juga ingin mengaplikasikan berbagai strategi pembelajaran yang mendukung pengembangan budaya literasi. Ada itu mungkin diskusi, kemudian semacam presentasi yang bisa mengembangkan semangat dan bakat yang ada pada diri siswa seperti itu. Kira-kira seperti itu jawaban dari saya tentang pengalaman dan harapan saya ke depan. Saya kembalikan kepada Mbak Adila. Baik, terima kasih Mas Bayu atas pemaparan refleksinya. Untuk pemaparan refleksi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Afika Alivia. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya dapat didengar, Mbak Adila? Sudah, Mbak. Baik. Untuk yang pertama, langsung saja wawasan atau pengalaman apa yang sudah saya dapatkan di mata kuliah literasi dasar. Nah, untuk yang pertama itu
Di sini saya menjadi tahu bahwasanya literasi itu tidak hanya membaca dan menulis. Karena sebelumnya itu saya beranggapan bahwa literasi itu hanya sebatas membaca dan menulis saja. Nah, tetapi ternyata ketika saya mempelajari mata kuliah ini dengan teman-teman, dengan dosen juga, ternyata literasi itu cukup hal yang luas. Ada literasi digital, ada literasi budaya, dan juga ada literasi finansial. Nah, oleh karenanya saya mendapatkan wawasan baru mengenai konsep literasi dan juga dari beberapa konsep literasi tersebut saya menjadi tahu bahwasanya literasi itu adalah proses pengelolaan informasi dari apa yang sudah kita dapatkan. Jadi ketika kita mendapatkan informasi, bagaimana cara kita mengolah informasi tersebut, bagaimana cara kita memahami informasi tersebut. Nah, itulah yang disebut literasi. Nah, begitu untuk pemahaman saya tentang konsep dasar literasi. Nah, kemudian juga strategi-strategi pengembangan literasi yang saya dapatkan di mata kuliah literasi dasar ini, yaitu seperti membaca nyaring, membaca mandiri, membaca terbimbing, menulis mandiri, dan lain sebagainya. Nah, itu saya dapatkan di mata kuliah ini, yang mana sebelumnya saya tidak tahu sama sekali mengenai strategi pengembangan literasi ini. Nah, kemudian setelah saya mengikuti mata kuliah literasi dasar ini, saya menjadi paham bahwasanya literasi itu sangat penting dilakukan oleh semua orang. Karena literasi ini kan merupakan kegiatan kita untuk mengolah informasi, untuk memahami suatu informasi yang sudah kita dapatkan. Nah, itu juga berkaitan dengan komunikasi. Nah, sehingga hal ini penting untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan, di mana kita itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial, kita butuh berinteraksi dengan orang lain, kita butuh komunikasi dengan orang, baik itu secara tulisan ataupun lisan. Nah, tentunya hal ini juga berkaitan dengan literasi. Nah, dalam hal pembelajaran, tentunya saya sebagai di sini mahasiswa ketika melaksanakan PPL itu melakukan komunikasi dengan siapa? Dengan siswa. Nah, ketika literasi buruk, maka saya tidak bisa tuh berkomunikasi dengan siswa-siswa yang saya ajar, sehingga nantinya pasti akan banyak timbul miskomunikasi dan saya tidak bisa memahami karakter siswa, saya tidak bisa memenuhi kebutuhan siswa. Nah, sehingga literasi ini penting untuk saya pribadi ya, untuk saya pelajari seperti itu. Nah, ketika saya sudah mendapatkan mata kuliah literasi dasar, implementasinya di PPL, saya bisa menjalin komunikasi yang baik dengan siswa. Saya bisa perlahan-lahan mengetahui bagaimana karakter-karakter siswa di kelas dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan siswa. Nah, itu untuk poin yang pertama. Kemudian untuk poin yang kedua, yaitu harapan untuk kontribusi di dunia literasi. Nah, harapan saya tentunya yang pertama, saya ingin menekankan literasi membaca dan literasi menulis. Nah, kenapa ingin menekankan pada literasi membaca? Karena kan ya kita di agama Islam itu tahu sendiri ya bahwasanya surat yang turun pertama kali itu adalah surat Al-Alaq, Iqra, yang bacalah gitu. Nah, dari situ saja kita sudah diperintahkan untuk membaca ya. Jadi itu yang ingin saya tekankan. Tapi bukan penekanan menyuruh siswa untuk ayo membaca, tidak, tetapi pemahaman. Kenapa sih kok mereka itu harus membaca? Apa itu pentingnya membaca buat mereka? Manfaatnya itu apa? Jadi saya ingin menekankan dulu pemahaman tentang pentingnya literasi membaca. Nah, dengan begitu nantinya siswa akan tahu sendirilah kenapa aku kok harus membaca gitu. Oh, aku harus membaca karena manfaatnya begini begitu. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada paksaan ketika mereka saya suruh untuk membaca. Bahkan mereka tidak disuruh, bisa melakukan kegiatan itu sendiri. Begitu. Nah, pepatah kan juga bilang membaca itu jembatan ilmu. Nah, jadi dengan membaca
itu siswa atau seseorang itu bisa tahu banyak tentang ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Nah, kemudian untuk terkait literasi tertulis, saya juga ingin menekankan pada siswa pemahaman tentang literasi menulis. Kenapa harus menulis? Kemudian manfaatnya apa, tujuannya apa, itu ditekankan dulu pada siswa. Kenapa saya juga berfokus pada literasi menulis? Karena dalam Islam juga ditegaskan bahwasanya ya adab dari menuntut ilmu itu salah satunya mengikat ilmu dengan tulisan. Nah, sehingga nanti ketika siswa mendapatkan misalkan ya mendapatkan materi dari gurunya, mereka ditulis ya tidak difoto gitu, tidak di screenshot lah atau bagaimana. Nah, sehingga nanti ilmunya itu menempel di memorinya. Nah, jadi itu lebih cepat mereka memahami informasi. Seperti itu. Jadi yang pertama saya ingin menekankan dua hal itu. Pentingnya literasi membaca dan menulis. Nah, nanti itu dijadikan sebagai pondasi atau akar untuk selanjutnya melakukan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan literasi membaca dan literasi menulis. Nah, kemudian untuk yang kedua, saya ingin bisa berkolaborasi dengan pihak sekolah maupun pihak orang tua siswa untuk melakukan kegiatan literasi, di mana nanti sekolah memfasilitasi kegiatan literasi seperti menyediakan perpustakaan ataupun pojok baca. Nah, kemudian untuk kerjasama dengan orang tua, saya ingin ada pemantauan langsung dari rumah oleh tua kepada peserta didik. Nah, kenapa? Karena kalau kegiatan literasi hanya dilakukan seorang diri saja, itu tidak bisa berjalan. Nah, sehingga perlu adanya kolaborasi antara guru, siswa, pihak sekolah, dan juga orang tua siswa. Nah, kemudian yang ketiga atau yang selanjutnya saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Nah, jadi saya ingin menciptakan ruang kelas yang memadai baik dari segi fasilitas maupun segi psikologis. Nah, di mana siswa itu merasa terbuka, merasa nyaman ketika mereka berpendapat. Nah, ketika mereka ingin bercerita sesuatu itu mereka tidak takut. Nah, untuk dari segi fasilitas tentunya hal itu harus dibicarakan atau dikolaborasikan dengan pihak sekolah. Nah, kemudian yang terakhir, harapannya nanti apabila saya jadi guru, saya bisa menciptakan sebuah atau mengadakan sebuah lomba terkait literasi. Nah, mengapa itu penting? Karena kan kalau ada lomba itu nanti berarti harus timbul jiwa kompetitif ya antar seseorang yang mengikuti lomba itu. Nah, dengan adanya pengadaan lomba atau diadakannya lomba itu harapannya juga nanti timbul jiwa kompetitif di antara siswa. Begitu. Nah, dengan adanya jiwa kompetitif ini harapannya mereka menjadi benar-benar serius untuk melakukan kegiatan literasi. Nah, ibaratnya itu kayak ujian nasional ya kalau kita dulu. Nah, kalau kita dulu kan pasti kalau ada ujian, mau ada ujian nasional, kita belajar habis-habisan, kita berdoa dan melakukan segala kegiatan yang bisa memaksimalkan nilai ujian kita nanti kan. Nah, harapannya nanti seperti itu. Kalau misalkan hanya kegiatan literasi saja, itu tidak ada jiwa kompetitif yang timbul. Nah, sehingga nanti ya siswa hanya sekedar melakukan kegiatan itu saja, tidak betul-betul meniatkan atau menseriusi kegiatan literasi yang dilakukan. Nah, itu saja pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator Mbak Adilatul Wafa Nafis. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan refleksi dari Mbak Afika Alivia. Untuk yang terakhir yaitu pemaparan materi dari Mas Adi Wahyu Pratama. Waktu dan layar saya persilahkan. Cek, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menanggapi dari isi dari Mbak Afika tadi, saya sangat setuju. Membaca literasi itu tidak harus dipaksa, tetapi dengan kesadaran diri. Nah, yang kedua juga, kebanyakan untuk para siswa, sepengalaman saya di tempat PPL itu juga,
itu apa itu literasi? Itu adalah pertanyaan yang paling dasar yang ada di perkuliahan kita ini. Apa itu literasi? Nah, sepanjang yang saya tahu, siswa-siswa di tempat PPL, baik itu kita terjun langsung ataupun tanpa kita terjun langsung di sekolah, mereka hanya memahami bahwa literasi, yuk kita baca, ayo kita baca buku ini. Oh, bahasa Indonesia ada bacaan, misalnya judulnya Aku Bermain Bola. Nah, mereka hanya membaca saja tetapi tidak memahami intinya. Nah, sedangkan dalam konsep literasi itu juga kan ada step-stepnya. Dari yang pertama, kita mengenal huruf-huruf, abjad A sampai Z. Kemudian huruf itu kita rangkai menjadi kata, misalnya aku, kamu, kita. Dan kemudian kata itu dirangkai menjadi kalimat. Nah, setelah kita merangkai menjadi kalimat, tentunya kita akan memahami konteks dari sebuah tulisan itu. Nah, hal itu juga dalam literasi. Tetapi juga literasi tidak hanya terbatas dari buku bacaan saja. Hal itu juga bisa diterapkan seperti ini. Saya seorang guru mempunyai peraturan tidak boleh datang terlambat. Itu pun kita ketika kita menekankan pembelajaran di awal tahun, seperti itu kita menetapkan peraturan itu juga merupakan bagian dari literasi. Nah, persoalannya apakah siswa itu menaati atau tidak? Kaos kaki Senin sampai Kamis harus putih. Itu juga bagian dari literasi. Tidak boleh saling mengejek, itu juga bagian dari literasi. Masalahnya apakah siswa itu paham atau tidak? Ya, jika kita melihat di kelas banyak sekali sifat-sifat yang berbeda-beda, tetapi peraturan itu juga termasuk literasi. Nah, pengalaman saya ketika kuliah, baik itu PPL maupun perkuliahan, ada beberapa poin-poin yang bisa saya tangkap, yaitu dalam topik satu, literasi itu ada tiga. Jadi bukan hanya membaca dan menulis seperti yang teman-teman telah bacakan tadi dan bicarakan, tetapi ada satu hal, yaitu bimbingan atau pemahaman. Selanjutnya, literasi seperti yang teman-teman katakan, bukan bisa dalam berbentuk digital atau penerapan budaya. Nah, untuk pembelajaran yang selanjutnya, literasi kita sebagai guru atau calon guru profesional ke depannya, kita ketika ingin menerapkan literasi, kita harus menentukan 5T plus 1A. 5T itu apa? Yang pertama itu time atau waktu, yang kedua itu task, tugas, yang ketiga itu teks atau sumber bacaan apa saja yang berkaitan atau relate dengan materi yang akan kita ajarkan. Yang keempat yaitu teaching strategi. Strategi apa yang kita gunakan untuk menerapkan pembelajaran kita sesuai dengan media-media dan buku bacaan yang kita punyai. Yang kelima, talk, ceramah atau mendongeng. Nah, dalam literasi kita tidak bisa lepas dari ceramah mendongeng, itu pasti ada. Karena salah satu skill dulu dibutuhkan kita sebagai guru profesional tentu saja public speaking. Public speaking bisa di dalam kelas, bisa di luar, atau kita ada seminar. Itu Pak. Nah, makanya poin 5 ini terkadang orang kok ceramah terus sih, kok gini. Padahal itu juga merupakan sebuah keharusan. Tetapi jika terlalu monoton, siswa akan bosan. Nah, inilah tantangan kita bagaimana cara kita untuk melakukan ceramah atau mendongeng, literasi lisan ya, tidak membaca, dan memahamkan siswa tanpa membuat mereka bosan atau monoton. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu assessment. Assessment bisa dibuat LKPD, tugas individu atau tugas kelompok. Nah, itu yang pengalaman atau wawasan saya yang saya telah pelajari di PPL. Lalu harapan atau keinginan saya jika nantinya saya terwujud menjadi calon guru profesional atau guru profesional adalah yang saya ingin dari dulu sampai sekarang adalah mendorong literasi digital. Nah, bagaimana cara kita mendorong literasi digital? Tentunya nggak semata-mata kita memberikan mereka HP atau tab atau tablet atau Chromebook. Ayo silakan baca, tidak bisa. Itu ada tahapannya. Seperti kita yang melakukan ANBK atau di kelas 5 yang kita pernah jalani sebagai
pengawas atau mengawasi siswa dalam kelancaran pelaksanaan NBK, kita melihat bahwa mereka itu yang sudah melakukan NBK itu di grade kelas 5 atau tingkatan fase C. Nah, karena apa? Karena dari awal fase A, kelas 1 dan kelas 2 itu mereka diajari membaca, menulis, menghitung. Nah, menghitung juga bisa masuk literasi karena kegiatan AKM yang diselenggarakan pemerintah itu juga merupakan literasi dan numerasi juga. Nah, setelah kita bisa menghitung, kita merangkai kalimat yang lebih kompleks di kelas 3 katakanlah. Kelas 4 kita bisa membuat surat atau wawancara atau puisi. Di kelas 4 kita kalimat kompleks lebih dari satu paragraf. Kelas 5 itulah saatnya kita mengetes hasil bagaimana kegiatan literasi kita di AKM. Nah, AKM itu atau NBK itu nanti akan menentukan kualitas dari sekolah itu. Jadi, bagaimana kemajuan siswa itu dilihat dari hasil AKM-nya. Otomatis dari guru, kepala sekolah, dan stafnya itu juga ikut terjun dan ternilai juga. Nah, harapan saya berharap dapat mengajarkan siswa bukan hanya dari segi menulis, membaca, memahami saja, tetapi juga bisa mengoperasikan hal-hal yang berbau digital. Karena di abad ke-21 ini sudah zamannya digital. Syukur-syukur kalau mereka bisa melaju ke tingkatan yang lebih tinggi seperti pengkodingan, atau Excel, atau Word, atau desain grafis itu sangat bagus. Itu juga merupakan literasi digital. Nah, untuk mengevakuasi sumber online, memahami media sosial ini juga penting. Karena jika siswa kita diberi handphone atau siswa kita melihat Instagram, TikTok, itu terkadang apa yang mereka baca dan mereka pahami itu beda. Nah, itu yang literasi itu penting. Yang dibaca belum tentu beda yang dipahami. Yang dipahami begini, kita salah konteks, kita menerapkannya ke masyarakat, pasti kalau ada yang suka atau ada hukuman dari punishment masyarakat, itu juga bahaya. Nah, maka dari itu kita sebagai calon guru, semisal kita memang jadi guru profesional, diwanti-wanti untuk atau agar berhati-hati terhadap sosial media, baik itu YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, harapan saya yang pengen saya terapkan, kalau memang saya menjadi orang kaya besok, punya uang banyak, itu saya ingin membuat perpustakaan keliling digital. Ya, karena memang modelnya banyak dan berbeda dengan perpustakaan keliling biasa yang bukunya berbentuk fisik. Kalau digital kan membutuhkan sumber daya banyak. Nah, misal nanti kalau Tuhan mengendaki saya menjadi orang yang rezekinya banyak, saya ingin sekali membuat literasi keliling digital. Dan saya ingin menyerap mana siswa atau calon orang yang berkualitas, yang nantinya dia bisa membuat pemrograman hal-hal tertentu yang tentunya berdampak dengan membantu kita ini. Buku materi edukatif kepada masyarakat atau himbauan. Sekarang himbauan itu lebih kena ke sosial media daripada lewat keliling langsung. Karena efek atau impact dari sosial media itu luar biasa besar. Nah, platform online juga bukan di tempat perkotaan, tetapi juga di desa-desa. Saya ingin juga mengedarkan perpustakaan keliling digital itu di daerah yang sulit sinyal. Dengan bantuan penguat sinyal dan modal yang besar, saya kira itu mungkin saja untuk menjangkau hal-hal yang di tempat terpencil. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf untuk Bu Adila, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih atas Mas Adi Wahyu Pratama atas pemaparan refleksinya. Nah, jika saya menarik benang, secara garis besar, teman-teman juga sama seperti saya bahwasanya di awal itu menganggap literasi hanya sebuah kemampuan membaca dan menulis saja. Nah, tetapi setelah kita mempelajari lebih dalam mengenai apa sih itu literasi melalui kegiatan kuliah, pengaplikasian di sekolah PPL, kita jadi tahu bahwa literasi itu tidak hanya kemampuan membaca dan menulis saja, tetapi
lebih dari itu, dan kemampuan literasi ini sangat penting untuk dimiliki oleh setiap peserta didik. Dan selanjutnya harapan dari teman-teman semua, Masya Allah sangat baik-baik sekali, apalagi tadi saya dengar Mas Adi ingin membuat perpustakaan digital keliling. Semoga tercapai ya Mas ya. Dan semoga tercapai semua untuk harapan teman-teman semua dari Mas Bayu, Mas Pandu, Mbak Bella, terus Mbak Tika. Oke, demikian pemaparan refleksi hasil dari mengikuti perkuliahan literasi dasar kali ini dari SD Negeri Jeddah Sari 1. Pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang salah, yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.